Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus, puji kepada Tuhan. Kita diberikan hari yang baru, bulan yang baru. Saat ini juga saya akan melanjutkan dari Galatia pasal yang ke-6. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Kau berikan berkat-Mu dari hari ke hari. Biarlah kami juga anak-anak-Mu senantiasa Kau berikan kelaparan dan kehausan akan firman-Mu dan kebenaran-Mu, dan kami merindukan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan berkat sorgawi-Mu Bapa ketika kami juga boleh membaca, menyimak, mendengarkan firman-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu yang juga mengajar kami, menuntun kami, menolong kami, bahkan memberkati kami untuk mengerti firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Galatia pasal yang ke-6, saudara, saya akan melanjutkan dari ayat yang pertama. Kalau ada Alkitab yang bisa Anda simak, silahkan, sehingga Anda akan tahu apa yang akan saya baca. Dari situ Anda bisa mendengarkan apakah yang saya baca juga sesuai dengan apa yang saya katakan, ya. Demikian saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saya akan ulang, saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya, kalau Anda mendapatkan seseorang yang melakukan pelanggaran, maka Anda yang rohani, sebagai orang Kristen, Anda adalah seorang yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jangan justru disyukuri syukur kamu, ya. Atau jangan dimaki-maki, tetapi melalui pelajaran yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Galatia agar orang Kristen memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, ya. Bukan dalam kekasaran, ya. Bukan dalam keberingasan, ya. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan, karena saya dan saudara siapapun juga, baik yang baru menjadi Kristen 1 hari dan 50 tahun, kita masih bisa kena pencobaan dan terpeleset, ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Jangan nyukurkan orang yang melakukan kesalahan, tetapi kita dipanggil untuk menolong mereka yang berlaku salah dengan menuntun orang itu dengan roh lemah lembut, Biasanya, saudara, ya mungkin tidak semua, ya, orang yang salah itu kalau mau dikoreksi belum tentu selalu diterima. Lebih-lebih kalau orang itu mempunyai ego yang tinggi. Mau dikoreksi, dikasih tahu, justru malah marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya. Oleh karena itu kita
diajar untuk melakukannya dengan roh lemah lembut. Mungkin ada yang bilang, sudi amat, biarin aja, ngapain repot-repot ya. Kenal juga tidak ya. Kalau kenal juga cuman kenal-kenalan. Kita diingatkan sebetulnya dari perkataan Rasul Paulus ini akan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, terutama bagi saya dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dulunya adalah orang-orang yang memusuhi Tuhan. Kita dulunya adalah orang-orang yang melawan, menentang Tuhan dengan hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihani saya dan saudara. Dan Tuhan juga masih mengasihani orang yang masih menentang Tuhan Yesus dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus hingga saat ini. Dan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk saya dan saudara, kalau kita berlaku salah, Tuhan merindukan agar kita belajar dari kesalahan kita, dan Tuhan akan menuntun kita dengan lemah lembut agar kita menjadi lebih dewasa. Jadi sebagai orang Kristen juga saya dan saudara diajar untuk mencontoh apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, terutama bagi kita yang dahulu telah memusuhi Tuhan. Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah mengorbankan dirinya mati bagi dosa saya dan dosa saudara. Oleh karena itu, kita juga diajar agar kita belajar mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi manusia, terutama mengasihi saya dan Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau hal ini diajarkan oleh setiap gereja dan dipraktekkan oleh banyak jemaat Tuhan, gereja Tuhan akan lebih menjadi kesaksian. Caci maki akan berkurang, saling mengasihi akan bertambah, dan gereja Tuhan akan semakin menjadi berkat bagi dunia. Terkadang orang dunia terheran-heran, kok sesama jemaat Tuhan justru saling mengolok-olok, saling menjatuhkan, saling mensyukurkan, tidak saling membantu, tidak saling membangun. Itu sebetulnya adalah satu perilaku orang Kristen jemaat Tuhan yang memalukan Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita diingatkan agar kita menolong, membangun satu dengan yang lain dengan roh lemah lembut. Karena saya dan saudara dan setiap orang Kristen yang sudah senior pun masih bisa melakukan kesalahan. Bertolong-tolonglah, ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita dipanggil untuk saling menolong di dalam menanggung beban kita. Kita adalah satu keluarga Allah. Jangan kira dengan bedanya gereja, saya dan saudara, beda saudara. Kembali saya katakan sebetulnya hanya ada satu gereja yang benar. Gereja yang dikepalai, gereja yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kembali, jikalau kita berada di gereja yang tidak sama, tetapi sama-sama dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita akan saling mentaati apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang firman Tuhan telah ajarkan kepada kita. Juga apa yang Roh Kudus sudah memberi inspirasi kepada Rasul Paulus untuk dituliskan di dalam kitab Galatia ini, khususnya agar kita jemaat Tuhan, agar saling tolong menolong di dalam menanggung beban kita selama kita masih berada di dalam dunia ini. Ya. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Yang ngapain nolong itu? Merasa dirinya berarti, merasa dirinya lebih ini, lebih itu. Dirinya memiliki keangkuhan, merasa lebih berjasa di dalam pelayanan dan sebagainya. Sebetulnya kalau Anda dan saya mau berarti di mata Tuhan, biarlah saya dan saudara juga belajar bertumbuh melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan sudah ajarkan, yaitu agar kita bertumbuh mengasihi sesama keluarga jemaat Tuhan, saling menolong, saling menopang, tidak saling menyukurkan, tidak saling menjelekkan. Itu semua adalah perbuatan karnal orang Kristen. Sedangkan kembali di bagian sebelumnya kita sudah diingatkan agar kita hidup menurut Roh. Saya dan saudara akan sanggup untuk saling mengasihi, untuk saling menolong, untuk saling membangun di antara jemaat Tuhan Yesus yang tidak dibatasi oleh gereja, jikalau kita hidup di dalam Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam daging, itu tidak akan terjadi. Kalau kita hidup di dalam daging, mungkin kita akan membatasi terhadap batasan-batasan lokal. Ini dalam kelompok gereja saya sendiri, bahkan ini dalam kelompok orang-orang tertentu. Itu semua bukanlah kehidupan yang diajarkan untuk hidup di dalam Roh. Anda melakukannya karena Anda mengandalkan kehidupan daging Anda, karnal Anda. Dan Anda sebenarnya tidak berarti. Dan kalau saya melakukan hal itu, saya tidak mau saling bertolong-tolongan, saling mengasihi, saling membangun untuk memenuhi hukum Kristus. Sebenarnya saya sama sekali tidak berarti di dalam pelayanan Kristus. Saya hanya menipu diri sendiri dan Anda juga. Ayat keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Lihat keadaan saya sendiri, lihat keadaan Anda sendiri. Kalau Anda mau bermegah, bermegahlah dengan apa yang Anda sudah lakukan, dengan apa yang saya sudah lakukan. Jangan membanding-bandingkan dan merasa kalau Anda lebih ini, lebih itu dari jemaat Tuhan yang lain, bahkan dari pendeta, pastor, atau hamba Tuhan yang lain. Kalau Anda mau bermegah yang benar, bermegahlah di dalam Roh. Kalau Anda bermegah di dalam daging, yaitu lain sekali. Anda tahu, kalau Anda mau bermegah diri di dalam daging, Anda akan menonjolkan ego Anda akan menonjolkan keakuan Anda akan menonjolkan emosi Anda. Tetapi kalau Anda bermegah di dalam Roh, Anda akan berseru dan mengucap syukur atas kesempatan, atas pelayanan, atas apa yang Tuhan
berikan untuk saya dan saudara juga boleh lakukan. Dan kita juga menyadari apa yang kita lakukan ini bisa kita lakukan sampai saat ini, sampai seperti ini bukan karena kemampuan saya dan bukan karena kemampuan Anda, bukan karena kepandaian kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Kalau ada yang mau menyombongkan, ya, karena Anda memang pandai, kalau Anda memang memiliki kelebihan daripada orang lain, ya, sehingga Anda menyombongkan diri, Anda sebenarnya tidak berarti bagi Kristus. Anda tidak berarti. Mungkin Anda akan berarti bagi kelompok Anda yang hidupnya diisi oleh daging dan kekarnalan, tetapi bagi Kristus yang mengajarkan agar kita melayani dan hidup di dalam roh, kita menjadi tidak berarti. Sebagai manusia, kita bisa menjadi berarti di mata manusia lain, ya, dengan kegagahan kita, dengan kehebatan kita di dalam melayani. Tetapi kalau bagi Kristus tidak berarti, ya Anda sebetulnya tidak berarti. Kalau mau berarti, hiduplah dan layanilah di dalam roh, karena kualitasnya sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Ya. Ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya. Kita akan memikul tanggungannya sendiri. Kita akan berhadapan dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kita akan mempertanggungjawabkan pelayanan kita kepada Tuhan sendiri, pribadi lepas pribadi. Jangan sampai nanti pada akhirnya saya dan saudara telah merasa berjasa sekali bagi Tuhan. Kita merasa paling hebat di dalam pelayanan, tetapi kalau itu semua ternyata kita dasari oleh kedagingan, apa yang kita perbuat di dalam nama pelayanan Kristen, istilahnya hangus terbakar. Hangus terbakar. Tuhan menghendaki agar kita hidup dan melayani di dalam roh Tuhan. Dan disitulah kita akan kembali mengenapi hukum Kristus. Sehingga apa yang kita perbuat di dalam pelayanan akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Ya. Jadi masing-masing kita akan menghadap di tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai pastor, sebagai pendeta, sebagai penginjil, dan sebagainya. Ya. Dan kita sendiri yang harus masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Jangan sampai kembali yang kita perbuat akhirnya hangus, terbakar, karena kita tidak melakukannya di dalam kasih, di dalam roh. Sehingga kembali saudara akan saya ingatkan, pertanggungjawaban kita kepada Tuhan bukan masalah surga dan neraka, tetapi tentang bagaimana kita bertanggung jawab untuk melakukan panggilan Tuhan, untuk melakukan dan mentaati pengajaran yang Tuhan ajarkan, agar kita saling mengasihi, agar kita juga boleh melayani, tidak di dalam daging, tetapi di dalam roh, tidak di dalam kesombongan, tetapi di dalam kelembutan kasih Tuhan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Saudara, Rasul Paulus sendiri tidak pernah membebani jemaat Tuhan, orang-orang yang dia layani.
Paulus bersama rekan-rekan mereka menopang pelayanannya dengan bekerja. Tetapi jikalau Anda juga boleh memberikan berkat kepada yang mengajarkan firman Tuhan kepada Anda, itu adalah sesuatu yang baik dan terpuji, bahkan itu juga akan menjadi dorongan bagi mereka yang memang dengan rindu, dengan sungguh-sungguh terpanggil untuk mengajarkan firman Tuhan. Bukan mengajarkan firman Tuhan karena untuk mencari kekayaan materi, tetapi dengan kerinduan memang untuk melayani Tuhan dengan membagikan firman Tuhan kepada sebanyak mungkin manusia. Ayat ke-7, jangan sesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Agar saya dan saudara tidak sesat, janganlah kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, tidak lagi hidup di dalam daging, tidak lagi hidup untuk menuruti keinginan nafsu kita. Karena itu semua akhirnya akan menunjukkan sebenarnya siapa saya dan saudara. Itu akan membuat setiap orang yang mempraktekkan akan binasa. Ya, itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Ya. Pakaiannya sebagai orang Kristen tidak akan menolong Anda, tidak akan menolong saya. Titel Anda sebagai hamba Tuhan tidak akan menolong Anda dari kebinasaan, jikalau ternyata yang Anda tabur adalah daging Anda. Yang Anda lakukan adalah karena dorongan daripada keinginan Anda sendiri. Bukan di dalam roh dan tidak untuk memuliakan Kristus. Anda akan binasa. Ya. Meskipun mungkin secara manusia Anda bisa sukses, tetapi Tuhan tahu apakah Anda melakukan di dalam roh atau di dalam daging. Di dalam roh Anda akan menuai kehidupan kekal, tetapi di dalam daging yang Anda tuai adalah kebinasaan. Ayat ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Kita bisa jemu berbuat baik, saudara. Saya bisa jemu berbuat baik, Anda bisa jemu berbuat baik. Bisa. Selama kita masih berada di dalam tubuh ini, kita masih bisa jemu berbuat baik. Oleh karena itu kita diingatkan agar kita saling mendorong, kita agar saling menopang untuk kita senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam perbuatan kita. Kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. Ya. Terkadang sebagai orang Kristen justru dijadikan sasaran. Kita dimintai uang. Kalau tidak dimintai uang, kalau tidak dikasih, dibilang mana kasihmu.
Sehingga ada orang-orang Kristen palsu yang kadang justru menyalahgunakan kesempatan tersebut. Dan kita bisa jemu, karena kita istilahnya dikerjai oleh orang-orang. Tetapi justru itulah kita diingatkan agar kita tidak jemu. Karena kita mempunyai itu semua adalah dari Tuhan. Dan mata Tuhan juga tidak lepas dari kejahatan manusia lain yang dilakukan kepada Anda. Karena itu selama kita masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di antara kawan seiman, seharusnya kita lebih mengutamakan, tetapi ada juga yang justru tidak mau membantu kawan seiman. Disinilah kita diingatkan, saudara, kawan-kawan seiman menjadi satu prioritas. Semua orang adalah perintah yang kita juga perlu lakukan. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah Anda juga diberkati untuk menjadi berkat. Amin.